الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, nikmat, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita sampai sore hari ini masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sakit semoga cepat disembuh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini, rutinitas kita, pengajian kita setiap Jumat sore ini selalu mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengaji ini merupakan satu ibadah. Apakah kita mendapatkan ilmu, kita paham atau tidak paham, tapi kita telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja juga merupakan satu ibadah. Berhasil atau tidak berhasil, banyak sedikit hasil usaha kita, itu adalah Allah yang menentukan. Tapi kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita melakukan aktivitas solat, zikir dan sebagainya. Itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang bukan urusan kita. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita untuk bersama-sama belajar tentang tauhid. Pada sore hari ini kita mengambil dari hadis Rasulullah SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Adu 'alaiha bin nawaji." Kata Rasulullah SAW, bagi kamu, kata Rasulullah, ada dua sunnah. Bagi umat kita, umat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, bagi kamu tu ada dua sunnah. Yang pertama kata Rasulullah, sunnati, sunnatku. Yang kedua kata Rasulullah, sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Adalah sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi khulafa'ur rasyidin ini para sahabat Nabi yang telah dijamin mereka itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu di jalan yang benar. Kemudian kata Rasulullah, sunnah sahabat ini kata Rasulullah, adu alahi bin nawaji, gigit kuat-kuat dengan geraham. Jadi Rasulullah SAW ini menyuruh kita supaya untuk mengikuti sunnahnya para sahabat. Kalau sunnahnya Rasulullah, kita lah tahu. Sekarang sunnahnya para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat ini
Sahabat ini, mereka ini sudah menjadi manusia-manusia yang terbaik, menjadi umat yang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi manusia yang terbaik daripada semua manusia. Masya Allah. Inilah yang perlu kita untuk mengikuti apa sebenarnya yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat ini sama dengan kita. Tapi keutamaan apa yang dilakukan oleh sahabat sehingga kita dapat untuk mengikutinya, untuk memperoleh apa yang sudah diperoleh oleh para sahabat walaupun tidak sama. Bapak Ibu rahimakumullah, para sahabat Rasulullah SAW ini pada mulanya mereka adalah hidup di jalan yang sesat. Mereka adalah tumbuh di dalam lingkungan manusia dan termasuk mereka adalah di jalan yang sesat di zaman jahiliyah. Mereka melakukan kesyirikan, kemusyrikan, kezaliman, kemaksiatan dilakukan. Tetapi setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah mereka hanya mereka berhijrah. Mereka pindah, mereka berubah. Mereka hidup di dalam kemusyrikan, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di dalam kegelapan, mereka mengambil cahaya yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan kezuliman dengan mengambil keadilan. Mereka meninggalkan kemaksiatan, mereka mengambil ketaatan. Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini adalah benar-benar mereka menjadi orang-orang yang paling cinta kepada tauhid, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama. Jadi sebab pertama apa? Karena mereka berhijrah. Mereka berhijrah. Mereka berubah hidup mereka. Ini sebab yang pertama yang perlu kita ikutin. Adanya keinginan untuk merubah hidup. Ketika mendapatkan petunjuk dan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat ini menjadi orang-orang yang hidupnya benar-benar hidup yang hakiki. Menjadi manusia yang benar-benar manusia yang terbaik. Kalau manusia yang terbaik itu kata Rasulullah, khairun nas mayanfa'ul nas. Manusia yang paling baik kata Rasulullah, manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi sahabat ini yang pertama menjadi memperoleh suatu kehidupan yang hakiki dalam hidupnya. Apa itu kehidupan yang hakiki? Kehidupan yang sebenar-benar hidup. Ini yang diperoleh oleh para sahabat. Jadi kehidupan yang hakiki itu adalah hidup lahir, hidup batin, hidup dunia, hidup akhirat. Sebab ada macam-macam hidup. Ada orang dia masih hidup tapi dia mati. Contoh orang gila, dia masih hidup tapi dia dah kata manfaat hidupnya, tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Kenapa? Kerana dia gila. Dia hidup tapi dia pada hakikatnya dia sudah mati.
Ada lagi orang hidup tetapi hidup lahiriah saja. Ini adalah hidup orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hidupnya hanya adalah hidup lahiriah, makan, minum, beranak. Dia tidak mengenal agama, dia tidak ada namanya ibadah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya itu. Hidupnya seperti hidup hewan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu wa tamatta'u kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Allah. Mereka makan minum seperti binatang dan tempat kembali mereka adalah neraka. Inilah kehidupan orang yang tidak beriman. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka kehidupan yang hakiki itu yang telah dicapai oleh para sahabat itu adalah kehidupan lahir dan batin. Secara lahir hidup karena dia punya nyawa seperti hidupnya kita. Kemudian kehidupan batinnya, jiwanya adalah hidup karena jiwanya adalah, karena hidupnya adalah disertai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwanya hidup. Ya. Nyawanya hidup. Yang menghidupkan nyawa itu adalah ruh. Ruh dari Allah, apa? Al-Qur'an. Jadi di dunia dia hidup, lahir dan batin, kemudian di akhirat dia hidup. Sebab ada orang hidup di dunia, orang yang tidak beriman hidup di dunia, dia tidak mendapatkan hidup di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, la yamutu fiha wa la yahya. Ini kehidupan di akhirat nih. Orang yang tidak beriman, la yamutu nafiha wa la yahya. Tak mati, tak hidup. Jadi kehidupannya cuma sekotong di dunia ya. Ya, mendapat kehidupan di dunia, tapi di akhirat dapat hidup lagi. Hidupnya setengah hidup. La yamutu fiha, tak mati, wa la yahya, tak hidup. Kenapa? Karena mereka hidup adalah siang dan malam, sedetik pun tidak lepas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan orang yang tidak beriman di akhirat nanti. Tetapi kehidupannya hakiki tadi yang dicapai oleh para sahabat ini, yang kita juga nak kehidupan seperti itu adalah kehidupan dunia dan akhirat. Ini. Jadi di akhirat kita dapat hidup, masya Allah. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, kata Allah, maka dia mendapatkan kehidupan yang membahagiakan, menyenangkan. Masya Allah. Ini kehidupan akhirat. Ya. Kadang-kadang hidup di dunia susah. Tapi jangan sampai di akhirat hidup susah. Kalau pacak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Nak galau? Nah ini. Tetapi kalau memang tak dapat, karena kadang-kadang hidup ini kenyataan tidak sesuai dengan harapan, nah bersabarlah. Bersabarlah. Karena nanti kata Allah Subhanahu wa taala, kesabaran itu akan memperoleh pahala yang tanpa batas. Tak kata batas. Pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan? Di akhirat nanti. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini sahabat ini, ya,
Sahabat ini menjadi orang-orang yang mendapat kehidupan yang hakiki. Kemudian kenapa mereka mendapat kehidupan yang demikian? Karena mereka ini adalah dapat untuk memenuhi panggilan Allah secara lahir dan batin. Ini kuncinya. Kenapa para sahabat ini mendapat kehidupan yang hakiki? Karena para sahabat ini adalah mereka memenuhi panggilan Allah secara lahir dan batin. Apa itu panggilan Allah? Kita jenguk di dalam surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa rusulih iza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila kamu dipanggil untuk kehidupan kamu. Jadi maksud ayat ini, ketika Allah memanggil, ketika Allah mengajak, ketika Allah menyuruh, maka itu semua harus dipenuhi, harus dilakukan. Allah nyuruh kita solat, kita solat. Allah nyuruh kita puasa, kita berpuasa. Allah nyuruh kita bertauhid, kita harus bertauhid. Allah melarang kita jangan melakukan kemaksiatan, kita tinggalkan kemaksiatan. Jadi ini maksud panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa kenanya Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti. Jadi para sahabat itu di dalam menjalankan panggilan Allah apa? Sami'na wa ata'na. Ini pegang sahabat ini menjadi orang yang terbaik ini. Kenapa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tak bantah dia. Ya, tak bantah. Kami dengar, sami'na wa ata'na, kami taat. Ghufranaka, mudah-mudahan ya Allah engkau mengampunkan dosa-dosa kami. Ini permintaan. Tapi permintaan ini datang sesudah dia melakukan ketaatan. Setelah memberikan apa yang Allah nak tu, Allah pinta itu. Nak harus dengar apa kata Allah, nak harus melakukan apa perintah Allah, sudah dilakukan, baru Allah akan memberikan keampunan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi taat dulu kepada Allah, ibadah dulu kepada Allah, baru meminta hak. Itu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini rahasianya. Kenapa para sahabat itu menjadi orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang hakiki? Karena mereka adalah benar-benar mereka apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang harus dilakukan ataupun yang harus ditinggalkan, mereka benar-benar melakukannya. Ini yang pertama. Kemudian para sahabat itu adalah mereka mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Jadi jalan itu ada dua namanya. Pertama subul salam, jalan-jalan keselamatan. Yang kedua adalah jalan orang-orang yang suka berbuat dosa, sabilul mujrimin, jalan hidup orang-orang yang selalu melakukan dosa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihim jahannam." Barang siapa yang menyakiti Rasul, wa may yushaqiqir Rasul, barang siapa yang menyakiti Rasulullah SAW sesudah jelas petunjuk yang datang kepada mereka, dan mereka wayattabi ghairu sabilil mu'minin, mereka mengikuti jalan bukan jalan orang yang beriman, fawallihi matawalla, maka kata Allah, kami akan biarkan dia di dalam kesesatan yang mereka sedang lakukan. Wa naslihi jahannam, dan akan kami bakar mereka itu di dalam neraka. Jadi ini jalan hidup. Jalan hidup ini ada dua. Satu jalan Allah, yang kedua adalah jalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apa itu jalan Allah? Jalan Allah Al-Quran. Jalan Allah adalah hadis Rasulullah, para sahabat. Ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Siratullahil ladzi lahu ma fis samawat. Jalan Allah yang punya langit dan bumi. Ini jalan hidup, ya. Atau disebut apa? Syariat. Syariat agama. Jadi syari, jalan raya. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, syari Malik Fahad. Jalan raya Malik Fahad, Raja Fahad. Syari Malik Abdul Aziz. Jalan raya Raja Abdul Aziz. Jadi syari itu jalan raya. Apa itu jalan? Jalan adalah syariat Allah. Jalan yang menuju di ujung itu tempat keselamatan. Ini jalan Allah. Jadi para sahabat ini, para sahabat ini tahu betul jalan Allah. Dia belajar. Dia tahu membedakan mana jalan Allah, mana yang bukan jalan Allah. Dia dapat membedakannya di dalam hidupnya. Nah ini. Jadi ini sunnahnya para sahabat. Sunnahnya para sahabat yang kita sebagai umat Rasulullah, kita ngikutin sunnah sahabat. Kita hidup ini menempuh jalan mana? Jalan Allah. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Siratal mustaqim. Kita berdoa dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu cuma satu. Dah kata dua. Wa hadza siratal mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu an sabilih. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tuflihun. Inilah jalan yang lurus. Dan jangan kamu mengikuti beberapa jalan-jalan. Jalan kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran, kezaliman. Banyak jalan. Setiap jalan tu ada setan yang ngamit-ngamit, ngajak supaya hidupnya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman harus berada di jalan yang lurus. Innaka ala siratim mustaqim. Apa? Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di jalan yang lurus.
Jalannya lurus Rasulullah SAW. Jalan lurus Al-Quranul Karim. Nakolanya nak kita pegang dalam hidup kalau kita ingin selamat. Jalan keselamatan. Namanya subul salam. Jalan-jalan keselamatan. Nah, orang-orang yang tadi dikatakan dalam ayat tadi, barang siapa yang menyakiti Rasul, jadi orang hidup tak sejalan dengan Rasul, Rasulullah marah, Rasulullah murka, Rasulullah kecil hati. Dia tak galak jalan Rasul, dia pilih jalan. Mana yang cocok dia terima, yang tak cocok dia tak terima. Ini tak sesuai dengan budaya. Salah. Jadi dia akan murkanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murka Rasulullah. Jadi orang yang beriman itu adalah apa? Dia menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ni. Para sahabat ini adalah menerima segala apa yang datang dari Allah. Dan dia menolak apa yang bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga para sahabat ini, kehebatan para sahabat ini, wa yusiru ala anfusim walau kana bim khasasa. Ini di dalam surat Al-Hasyr surah Al-Hasyr ayat 9. Wa yusiruna ala anfusim walau kana bim khasasa wa man yashakku sakhu nafsahu fa ulaika humul muflihun. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun mereka membutuhkannya, dan barang siapa melepaskan dirinya daripada sifat tamak, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi turunnya ayat ini menurut di dalam tafsir, jadi sahabat Rasulullah SAW itu, Rasulullah SAW menerima seorang tamu. Orang tamu ini sudah berapa hari tidak makan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mau menerima tamu saya ini untuk menjamu makan? Ada seorang sahabat itu, saya ya Rasulullah. Dibawalah ke rumah. Padahal bininya lah 2 hari tak makan di rumah dia. Ada nasi dikitnya, roti dikitnya. Oi, mak manolah katanya, kita ni tak makan katanya. Ada tamu pula katanya. Sudahlah, ini sama tamunya Rasulullah SAW. Kita terima baik katanya. Kemudian diajak makan itu, tamu tu, dikasih makan yang apa makanan yang ada nak dimakan pada malam itu. Mak mano caranya? Lampu dimati. Jadi kasih 2 piring yang berisi itu dikasih dengan tamunya, piring yang kosong di depan dia, seolah-olah dia makan juga. Kunyah makan, tapi dia tak kata makan. Turun ayat ini, Allah kaget, jenguk sahabat, masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yusiruna ala anfusim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun dia butuh itu makanan, kenalah berapa hari tak makan, tapi ada tamu, dikasihnya tamu itu dulu. Dia mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Allah turun ayat ini, masya Allah. Ini para sahabat. Di dalam riwayat yang lain juga diterangkan bahwa ketika perang sedang berkecamuk, jadi orang perang itu begitu dia darah yang bersemburan itu, maka yang dibutuhkan apa? Air. Jadi air kau bukan main. Begitu mau minum, yang lain minta, tak jadi minum. Yang ini lah mati, yang pertama megang air lah mati. Airnya berjalan terus ke sana, yang ini mati. Coba, ini para sahabat loh. Jadi yang kurang manusia sekarang tu, manusia tak peduli dengan orang lain. Inilah jadi rusak negara. Jadi rusak dunia ni kerana manusia tak peduli dengan nasib orang lain. Naknya dewe hidup. Jengok sekarang ada informasi bahawa sekarang ada virus baru lagi diciptakan, lebih ganas daripada apa namanya? Yang kemarin tu lebih ganas dari itu. Kalau 2 hari kena mati. Sekarang sudah ada di Afrika, sudah 250.000 orang mati di Afrika.
Karena ini diciptakan. Ya. Karena manusia di dunia ini sudah ada berapa? Hampir 8 miliar. Nak dibunuh setengah miliar, nak dibunuh setengah 50%, masih 50% kok. Nah, karena dia nak hidup. Ini rencana mereka. Mereka rencana ini sudah mulai ini. Cuman kita ya serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahimahullah. Inilah keutamanya para sahabat. Mereka itu lebih punya kepedulian kepada orang lain. Kepedulian kepada orang lain. Seberapa menit lagi? Jadi kemudian satu lagi ya. Apa keutamanya para sahabatnya? Dan para sahabat ini adalah di dalam dia bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sempurnanya di dalam menafikan dan mengisbatkan. Jadi di dalam kalimat la ilaha illallah, la tiada, ilahun Tuhan yang disembah, illallah kecuali Allah. Jadi para sahabat kan yang benar-benar mereka ini di dalam menafikan, meniadakan segala bentuk persembahan yang ada di dalam jiwanya dengan sempurna, sehingga mereka mengisbarkan bahwa Allah segala-galanya di dalam hidup mereka. Nah, ini yang mereka miliki. Kalau kita ini mungkin membaca, bisa kita mampu, tapi inilah sebagai orang yang beriman ini ingin mendapatkan apa yang diperoleh oleh para sahabat Rasulullah SAW. Karena ini keutamaannya para sahabat Rasulullah SAW. Mereka di dalam bertauhid, mereka di dalam beramal, sehingga mereka beramal itu dakatiknya menandingi amalnya para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, walaupun kamu itu mengimpakkan emas sebesar gunung di jalan Allah, walaupun kamu mengimpakkan emas sebesar gunung di jalan Allah, belumlah kamu mendapatkan separuh daripada amalnya para sahabat. Ini keutamaan para sahabat. Orang sekarang nyaci para sahabat, nyalakan para sahabat, bahkan ada yang mengkafirkan para sahabat. Masya Allah. Pada mereka itu sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada paham-paham orang seperti itu. Jadi kita ini disuruh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh oleh Rasulullah SAW apa? Untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Namanya sunnah sahabat. Karena mereka patut kita ikuti, mau dapat kita ikuti insya Allah. Karena mereka manusia seperti biasa. Insya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keilapan kepada Allah. Mohon ampun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.